Perkenalkan Kak, nama saya Karena Putrasian dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan UTS, di mana tujuan pembelajaran dan juga kelas diagram yang didapat. Dan untuk kelas diagram terdapat e-type, e-source, e-cash flow repository, cash flow repository, e-cash flow service, cash flow service, dan juga input util. Dan juga selanjutnya terdapat entity, di mana atributnya ada ID, type, e-type, source, label, description, amount. Jadi fungsinya itu menyimpan satu data transaksi cash flow. Metode utamanya itu get atau set untuk semua atribut. Jadi ada toString untuk menampilkan data dengan format metode utama. Terdapat get set itu untuk semua atribut. Dan relasinya itu dipakai oleh repository dan service. Jadi entity-nya ada e-type untuk menentukan jenis arus kas di dalam inflow dan outflow. Resource-nya menunjukkan sumber dana transaksi, cash, investment, loans, savings, others. Dan keduanya ini membantu agar data transaksinya itu memiliki tipe yang jelas dan terstruktur. Untuk interface dan repository itu menentukan kontrak untuk operasi data. Jadi ada repo get all cash flow, repo add cash flow, repo remove, repo update. Dan kelasnya ada kelas flow repository. Jadi kita untuk implementasi konkret penyimpanan data. Jadi menyimpan data dalam array list. Cash flow itu berfungsi seperti database kecil di dalam memori. Untuk uh, enumeration e-type itu menunjukkan tipe arus kas. Jadi misalnya apakah uang masuk atau keluar di dalam e-type. Atributnya ada value yang dalam bentuk tipe data string dengan nilai enum itu inflow atau outflow, arus kas masuk dan keluar. Metodenya itu ada e-type value string dengan konstruktor dan mengembalikan nilai tipe inflow atau outflow. Di source-nya itu menunjukkan sumber atau kategori arus kasnya. Jadi dia menggunakan atribut value atau dengan tipe data string. Jadi nilai enamnya ada salary, investment, loan, savings, dan others. Dan untuk kelas flow itu tadi udah uh, kita implementasikan itu entitas utama. Jadi yang kita bakal representasi satu catatan transaksi arus kasnya. Jadi atribut yang digunakan itu ada static counter dengan tipe data integer, jadi kita menghitung otomatis untuk ID-nya. Dan ID itu dalam bentuk tipe data integer, dalam ID unik transaksi. Dan untuk metode itu ada constructor, cash flow dari e-type, e-source, label, description, sama amount. Dan juga menggunakan getter dan setter untuk setiap atribut. Jadi ada toString, itu menampilkan info transaksi dalam bentuk string. Dan selanjutnya ada interface. Nah, di sini interface itu adalah e-cash flow repository. Jadi fungsinya untuk kontrak untuk manajemen data arus kas di level penyimpanannya. Metode yang digunakan itu ada repo get all cash flow, repo add cash flow, sampai repo delay cash flow yang bertipe data boolean. Nah, untuk selanjutnya ada kelas cash flow repository. Jadi kita implementasikan dari cash flow repository. Untuk atributnya itu ada eh, data yang dimana release cash flow. Jadi itu merupakan tempat penyimpanan data transaksi. Nah, untuk metode implementasinya itu dari metode di interface. Dari repo get all sampai repo delay cash flow. Dan selanjutnya ada service layer. Interface-nya itu ada cash flow service yang menentukan layanan utama. Dan juga ada kelas di mana cash flow service. Jadi implementasi interface-nya di atas berisi logika bisnis di mana penambahan, penghapusan, dan pengubahan data. Jadi berhubungan langsung dengan cash flow repository. Untuk
kelas cash flow di sini terdapat eh, cash flow service. Ini fungsinya untuk tadi sebagai lapisan logika bisnis. Jadi itu misalnya ada service at cash flow, itu di dalamnya terdapat source, label, description, amount. Untuk service delete cash flow itu bertipe data eh, integer dengan ID, yaitu contoh dari service update cash flow itu ada ID, type, source, label, description, dan amount. Dan untuk selanjutnya ada cash flow service. Jadi kita implementasikan dari cash flow service-nya. Untuk implementasi konkretnya dari logika bisnisnya. Jadi terdapat atributnya yang digunakan. Ada cash flow repository, yaitu cash flow repository, dependensi ke repositorinya. Untuk metode, itu implementasi seluruh metode dari cash flow service. Jadi fungsinya seperti sebuah jembatan antara tampilan view dan datanya atau repositorinya. Nah, untuk kelas selanjutnya ada cash flow view. Ada view dan input utility. Nah, kelasnya ini ada input util, membaca input pengguna menggunakan scanner. Dan metodenya merupakan input string info. Jadi menampilkan prompt dan mengembalikan input usernya. Untuk kelasnya ada cash flow view, itu menampilkan menu ke pengguna. Jadi ada beberapa menu atau tools yang bisa digunakan, yaitu dengan tambah cash flow, ubah cash flow, hapus, dan juga keluar. Jadi kita memanggil fungsi dari cash flow service untuk mengelola datanya. Untuk input util itu terdapat atributnya ada scanner sama dengan scanner system. Nah, itu metodenya input string membaca input berdasarkan prompt teksnya. Kalau untuk relasi antar kelasnya sesuai dengan kelas diagram yang udah dibuat tadi adalah dependensi. Yang pertama dependensi yaitu cash flow view yang bergantung pada cash flow service. Jadi di sini dalam kelas diagram ini terdapat eh, dependensi cash flow view yang bergantung ke cash flow service. Lalu cash flow service itu tadi bergantung pada cash flow repository. Selanjutnya terdapat relasi di mana realization implements dengan cash flow repository itu mengimplementasikan cash flow repository. Tapi kalau cash flow service itu mengimplementasikan cash flow service. Terdapat juga association. Nah, cash flow itu memiliki atribut e-type dan e-source. Dan compositionnya, cash flow repository memiliki daftar array list dari cash flow tersebut. Jadi untuk melihat cara kerja sistem uh, cash flow tersebut, yang pertama, kita ada user berinteraksi lewat cash flow view. Lalu nanti cash flow view yang bakal memanggil layanan di cash flow service. Nah, selanjutnya, nanti dari cash flow service itu meneruskan permintaannya ke cash flow repository-nya untuk dikelola data yang diterima dari pengguna, dari user. Lalu cash flow repository juga nanti menyimpan data cash flow ke dalam list internal. Nah, data cash flow terdiri dari informasi jenis, uh, yaitu type. Jadi sumbernya ada source, label, deskripsi, dan jumlah uangnya. Dan untuk kelas diagram ini, itu menerapkan arsitektur model view service repository yang bakal membagi sistem menjadi beberapa lapisan uh, terpisah antara tampilan logika dan data. Jadi ini menggunakan interface yang bakal mudah dilakukan dari dependency injection atau pengujian. Nah, untuk code-nya, kita akan masuk ke dalam penjelasan code. Dan untuk pengimplementasian pada code, itu terdapat entities, di mana entities kita masukkan dalam cashflow.java. Jadi, dia ada beberapa file yang dipakai, ada entities, output, ini output dari semua yang akan kita compile, dan juga ada repositories, service, types, utils, dan views. Jadi di dalam entities ada cashflow.java. Dan itu berisi dari package entities.
Nah, di sini kita implementasikan untuk import types e-source dan kita return di mana kita return beberapa dari get ID, get type, set type, get source, dan untuk mengambil semua inputan data. Dan selanjutnya repositories. Ada cashflow repository.java. Ini ada override, jadi kita bisa mengembalikan nilainya untuk nilai false. Nah, untuk e-cashflow repository, isiannya dengan menggunakan void repo dengan repo add cache, repo remove, repo update yang udah kita jelaskan di awal fungsi-fungsinya masing-masing. Dan juga cash flow service, di mana dalam bentuk file service. Nah, untuk cash flow service ini, dia memakai untuk mereturn public void service update-nya untuk update cash flow. Lalu ke e-cash flow dan source e-type. Nah, untuk pengompilnya, kita akan terminal di app.java. Nah, itu kita import semua file-file yang udah kita buat sebelumnya, yaitu import repository, service, dan views. Setelah itu, kita public static void main. Di sini, cache flow repository repo. Dan kita untuk melihat view showcase-nya. Jadi kalau mau melihat semua isi dari file-file tersebut, itu kita bisa dilihat di cashflow view.java. Jadi di sini berisi semua pengimplementasian kita dari cache, dari repository, service, dan types. Nah, untuk app di Java. Nah, di sini kita eh, masuk ke dalam terminal di mana terdapat inflow nol dan belum ada data yang masukkan. Lalu ada 4 menu. Ada 3 menu di mana ada tambah, ubah, dan hapus. Dan ada X di mana untuk keluar. Nah, kita masukkan input yang sudah ditentukan. Dari input-input tersebut, bahwa kita bisa lihat jika input ini digunakan untuk menambah, eh, mengubah, dan menghapus cash flow. Nah, jadi inflow di mana udah tercatat bahwa uang masuk, pemasukan, dan pengeluaran. Nah, di situ eh, artinya itu belum ada transaksi yang dimasukkan. Nah, untuk saat penggunaan menambah data, di situ kita tambahkan data inflow, type-nya untuk menentukan data masuk ke inflow atau outflow-nya. Dan source-nya itu ke dalam, misal uang dalam asal uangnya itu misal ada cash, savings, atau investment. Nah, perubahan datanya itu ada total pemasukan inflow dan total pengeluaran atau outflow. Jadi setiap transaksinya itu nanti akan ditampilkan dengan ID. Jadi tipe, sumber, label, deskripsi, dan jumlahnya. Untuk output ini, nanti kita tunjukkan bahwa sistemnya itu dapat membaca input pengguna. Jadi ada via di input util dan menyimpan transaksi dalam memori cash flow repository. Kita kelompokkan data berdasarkan tipe inflow dan outflow-nya. Jadi kita tampilkan total dan daftar transaksi dengan rapi di konsol cash flow view. Sekian Pak presentasi dari saya dalam perbaikan UTS. Terima kasih.